Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum Bapak Ibu Saudara melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi ini kami umat-Mu datang di hadapan hadirat Tuhan mengucap syukur, karena Tuhan karuniakan kami lagi hari yang baru untuk melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Yeremia pasal 36 ayat 11 sampai ayat 26. Yeremia pasal 36 ayat 11 sampai ayat 26. Firman Tuhan demikian. Ketika Mikaya bin Gemaria bin Safan mendengar segala firman Tuhan dari kitab itu, turunlah ia ke istana raja, ke kamar sekretaris kerajaan. Ternyata di sana duduk semua pemuka. Elisama, sekretaris kerajaan, juga Delaya bin Semaya, Elnatan bin Akbor, Gemaria bin Safan, Sedekia bin Hananya, dan semua pemuka lainnya. Lalu Mikaya memberitahukan kepada mereka segala firman yang telah didengarnya ketika Baruk membacakan kitab itu di hadapan orang banyak. Kemudian para pemuka itu mengutus Yehudi bin Netanya bin Selemia bin Kusi kepada Baruk dengan pesan, bawalah gulungan yang telah kau bacakan di hadapan orang banyak itu dan datanglah kemari. Baruk bin Neria pun membawa gulungan itu dan datang kepada mereka. Berkatalah mereka kepadanya, silakan duduk dan bacakan itu di hadapan kami. Lalu Baruk membacakannya di hadapan mereka. Mendengar segala perkataan itu, mereka saling memandang dengan rasa takut, lalu berkata kepada Baruk, kita harus segera memberitahukan segala perkataan ini kepada raja. Mereka bertanya kepada Baruk, beritahukanlah kepada kami bagaimana engkau menuliskan segala perkataan ini langsung dari mulutnya. Jawab Baruk kepada mereka, segala perkataan ini langsung dari mulut Yeremia kepadaku, dan aku menuliskannya dengan tinta dalam kitab. Lalu kata para pemuka itu kepada Baruk, pergilah, sembunyikanlah dirimu bersama Yeremia. Janganlah seorang pun tahu di mana kamu berada. Kemudian pergilah mereka menghadap raja di pelataran. Sesudah mereka menyimpan gulungan itu di kamar sekretaris kerajaan Elisama, mereka memberitahukan segala perkataan itu kepada raja. Raja menyuruh Yehudi mengambil gulungan itu. Yehudi mengambilnya dari kamar Elisama, sekretaris kerajaan, lalu membacakannya di hadapan raja dan semua pemuka yang berdiri dekat raja.
Waktu itu bulan yang ke-9. Raja sedang duduk di balai musim dingin dan perapian menyala di depannya. Setiap kali Yehudi selesai membacakan 3-4 kolom, raja mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut, lalu melemparkannya ke dalam api di perapian itu, sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api di perapian itu. Baik raja maupun para pegawainya yang mendengarkan segala perkataan itu tidak merasa takut dan tidak mengoyak pakaiannya. Bahkan Elnatan, Delaya, dan Gemerya mendesak raja supaya jangan membakar gulungan itu, tetapi raja tidak mendengarkan mereka. Sebaliknya, raja memerintahkan Yerameel putranya serta Seraya bin Asril dan Salemya bin Abdeel untuk menangkap Baruk juru tulis itu dan Nabi Yeremia, tetapi Tuhan menyembunyikan mereka. Demikian pembacaan firman Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, umat Israel adalah umat pilihan Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, umat perjanjian. Allah sudah bersumpah kepada nenek moyang mereka bahwa Allah akan membuat mereka menjadi bangsa yang besar dan memberkati mereka. Allah berjanji kepada mereka akan memberkati orang-orang yang memberkati bangsa Israel dan mengutuk orang-orang yang mengutuk bangsa Israel. Oleh sebab itu, karena bangsa Israel bangsa yang dikasihi Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, maka Tuhan selalu peduli dengan kehidupan mereka. Tuhan mengutus nabi-nabi untuk senantiasa mengingatkan mereka apabila mereka melanggar akan perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada zaman Raja Yoyakim anak Yosia memerintah di Yehuda, datanglah firman Tuhan kepada mereka melalui Nabi Yeremia yang ditulis oleh Baruk, juru tulis Nabi Yeremia. Semua firman yang disampaikan Tuhan kepada bangsa itu ditulis oleh Baruk, juru tulis Nabi Yeremia. Isinya adalah ancaman bagi penduduk kota Yerusalem dan bangsa Yehuda. Apabila mereka tidak bertobat, maka Allah akan menghukum mereka dengan mendatangkan kerajaan Babel dan pasukannya untuk menyerbu kota Yerusalem, membumi hanguskan kota Yerusalem. Istana raja akan dibakar, bait Allah juga akan dibakar, rumah-rumah penduduk juga akan dibakar, tembok Yerusalem akan dihancurkan apabila mereka tidak mengindahkan firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. Dan gulungan
dari kitab yang ditulis oleh sekretaris Nabi namanya Baruk dibacakan di dalam bait Allah. Ketika pemuka-pemuka dari kerajaan Yehuda mendengar tentang ancaman dari Tuhan, tentang keruntuhan Yehuda dan kehancuran kota Yerusalem, mereka menyampaikannya kepada Raja Yoyakim pada saat itu. Dan Raja Yoyakim memerintahkan untuk mengambil gulungan-gulungan itu dan dibacakan di depan dia. Sementara Nabi Yeremia dan sekretarisnya Baruk sudah disuruh bersembunyi oleh pemuka-pemuka kerajaan Yehuda. Dan ketika sekretaris kerajaan membacakan gulungan kitab itu di depan raja yang sedang berada di depan perapian, karena musim itu adalah musim dingin, setiap 3 atau 4 bait atau 3 atau 4 alinea dibacakan, raja mengoyak-ngoyak, menyobek gulungan kitab itu dan membakarnya di dalam api. Walaupun sudah dinasihati oleh pemuka-pemuka kerajaan bahwa jangan dibakar, tetapi raja membakarnya. Akibatnya ialah Allah menghukum Raja Yoyakim. Firman Tuhan melalui Nabi Yeremia bahwa Raja Yoyakim akan mati dan mayatnya akan dibiarkan terlantar di panas atau di dingin, dan anak-anaknya tidak satupun yang akan duduk di takhta kerajaan Daud. Dan itu terjadi, saudara-saudara. Jadi orang yang tidak mengindahkan firman Tuhan, orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan, orang yang tidak melakukan firman Tuhan, maka dia akan mendapatkan ganjaran dari Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai umat yang percaya, karena Tuhan mengasihi kita, Dia mengutus hamba-hambanya, Dia mengutus pelayan-pelayannya untuk memperdengarkan firman Tuhan bagi kita semua. Apabila kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mengindahkan apa yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-hambanya, agar supaya segala janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena di pagi ini Tuhan sudah melawat kami umat-Mu. Tuhan sudah memperdengarkan suara-Mu melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang kudus. Tanamkan firman itu di dalam hati kami, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus untuk setia mengindahkan akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berkati kami sehingga apa yang kami lakukan berhasil. Inilah doa syukur kami Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin.